Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan hasil dari PowerPoint yang berjudul Sandcasting. Untuk anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Naufal Nadir, dengan NIM D600210096. Yang kedua Lili Febrianto dengan NIM D600210099. Yang ketiga Irfan Dava Dwinanda dengan NIM D600210103. Yang keempat Reka Aprilianto dengan NIM D600210107. Yang kelima Fawas Adam Fatihul dengan NIM D600210124. Dan yang terakhir Yogi Prakoso dengan NIM D600210129. Yang pertama yaitu pengecoran atau sandcasting. Pengecoran atau casting adalah suatu teknik pembuatan produk di mana logam dicairkan dalam tungku peleburan, kemudian dituangkan ke dalam rongga cetakan yang serupa dengan bentuk asli dari produk cor yang akan dibuat. Di mana proses pengecoran dapat dihasilkan produk yang sangat kuat dan tahan terhadap gesekan karena mengalami perubahan fasa pada saat logam dicairkan dan pada saat logam didinginkan. Pengecoran sandcasting adalah proses pengecoran logam untuk membuat suatu benda kerja atau komponen dengan metode penuangan logam cair ke dalam cetakan pasir. Pasir yang digunakan silika atau Si02 atau campuran silika dengan material lainnya. Lalu ada tahan terhadap temperatur tinggi atau refraktori. Yang ketiga, bentuk dan ukuran granular pasir. Yang pertama, granular kecil menghasilkan permukaan cor yang halus, tetapi granular yang besar memiliki permeabilitas atau rongga untuk keluarnya gas atau udara yang tinggi. Lalu yang kedua ada granular berbentuk tak beraturan, cenderung lebih kuat atau interlocking, tapi granular bulat memiliki permeabilitas yang tinggi. Untuk perekatan pasir, satu yaitu air dan tanah liat perekat atau budding clay. Dua, 90% pasir, 3% air, dan 7% tanah liat. Yang ketiga, perekat lainnya yang dapat digunakan yaitu pertama resin organik dan perekat non-organik seperti sodium silicate dan fosfat. Yang selanjutnya yaitu kelebihan. Pengecoran sandcasting paling banyak digunakan dalam produksi pengecoran dikarenakan metode ini merupakan metode yang paling kuno, tetapi mempunyai banyak keunggulan seperti yang pertama, dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi seperti baja, nikel, dan titanium. Yang kedua, dapat memproduksi benda cor dengan dimensi dari yang ukuran kecil hingga ukuran besar, serta panjang seperti pengecoran untuk membuat baling-baling kapal dan rel kereta api. Dan yang ketiga, dapat memproduksi banyak dengan cetakan yang banyak pula. Pembuatan benda cor dengan metode sandcasting harus dilakukan dengan banyak pertimbangan dan perencanaan yang baik untuk menghasilkan produk hasil pengecoran mempunyai kualitas yang baik dengan sedikit terjadi cacat. Yang berikutnya kekurangannya. Yang pertama, proses pengecoran terlalu panjang sehingga tidak bisa menghasilkan produk dengan cepat. Yang kedua, membutuhkan pasir cetak yang kualitasnya bagus dan tentunya biaya cukup mahal. Yang ketiga, ukuran dari produk tidak terlalu besar, mengingat proses pembuatan dengan pasir cetak rentan pecah bila ukurannya. Berikut ialah proses dalam sandcasting. Tahap-tahapan pengecoran logam dengan cetakan pasir. Yang pertama, pembuatan pola sesuai dengan bentuk coran yang dibuat. Yang kedua, persiapan pasir cetak. Yang ketiga, pembuatan cetakan. Yang keempat, pembuatan inti.
Yang kelima, peluburan logam. 6. Penuangan logam cair ke dalam cetakan. 7. Pendinginan dan pembekuan. 8. Pembongkaran cetakan pasir. Berikut video proses sandcasting. Berikut itulah sebagai contoh produk, bisa dilihat dari gambar tersebut. Jenis-jenis pola. Untuk yang pertama ada pola padat atau solid pattern. Untuk yang kedua ada pola belah atau split pattern. Untuk yang ketiga ada pola dengan papan penyambung atau match blade pattern. Yang keempat pola cop and drag, yaitu cop and drag pattern. Selanjutnya, A. Pola padat disebut juga dengan pola tunggal. Pola padat dibuat sama dengan geometri benda cor dengan mempertimbangkan penyusutan dan kelonggaran untuk permesinan. Biasanya digunakan untuk jumlah produksi yang sangat kecil. Walaupun pembuatan pola ini mudah, akan tetapi sulit untuk membuat cetakannya, seperti membuat garis pemisah antara bagian atas cetakan atau kop dengan bagian bawah cetakan atau drag. Demikian pula untuk membuat sistem saluran atau riser diperlukan tenaga kerja yang terlatih. Yang kedua, pola belah. Pola belah terdiri dari dua bagian yang disesuaikan dengan garis pemisah atau belahan cetakannya. Biasanya digunakan untuk benda cor yang memiliki geometri lebih rumit dengan jumlah produksi menengah. Pola pembuatan cetakannya lebih mudah dibandingkan dengan memakai pola padat. Dan yang ketiga yaitu pola dengan papan menyambung. Pola ini digunakan untuk jumlah produksi yang lebih banyak. Pada pola ini, dua bagian pola belah masing-masing diletakkan pada sisi berlawanan dari sebuah papan kayu atau plat besi. Yang keempat, pola cop and drag. Pola ini hampir sama dengan pola papan penyambung, tetapi pada pola ini dua bagian dari pola belah masing-masing ditempelkan pada papan yang terpisah. Pola ini juga biasa dilengkapi dengan sistem saluran, masuk, dan riser. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.